Dahulu di zaman Nabi SAW ada salah seorang sahabat yang bernama Tha'labah bin Hatib Al-Ansari. Tha'labah bin Hatib Al-Ansari ini beliau datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau berkata, "Ya Rasulullah, doakan, mintakan kepada Allah supaya Allah ini memberi saya harta yang banyak." Ya, doakan kepada Allah Ta'ala, mintakan kepada Allah supaya Allah ngasih saya harta yang banyak ya Rasulullah. Maka ketika itu Nabi SAW beliau bersabda, "Waihak ya Tha'labah, celaka kamu wahai Tha'labah, harta sedikit yang kamu kerjakan syukur kepada Allah Ta'ala itu jauh lebih baik dari harta yang melimpah, dari harta yang banyak tapi kamu tidak bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sedikit harta yang Allah berikan kepada kamu tapi kamu bisa mensyukurinya, itu jauh lebih baik daripada harta yang banyak tapi kamu tidak mampu untuk mensyukurinya." Ya, Nabi ngasih nasihat ketika itu. Kemudian setelah beberapa saat kemudian datang lagi itu Tha'labah, dia minta lagi, "Ya Rasulullah, mintakan kepada Allah Ta'ala supaya Allah ini memberi saya harta ya Rasulullah." Maka ketika itu Nabi memberikan nasihat lagi, "Amma laka fiyya uswatun hasanah." Bukankah di dalam diriku ini ada suri tauladan untuk kamu wahai Tha'labah? Bukankah pada diriku ini ada contoh yang bagus untuk kamu tiru wahai Tha'labah? Demi zat yang mana jiwaku ada di dalam genggamannya, jika aku ini ingin, kata Nabi, gunung-gunung itu berjalan atau dirubah sama Allah Ta'ala menjadi emas ataupun perak, lasarat, maka sungguh gunung itu akan dirubah sama Allah Ta'ala. Tapi saya tidak pernah minta seperti itu. Ya, wahai Tha'labah, saya ini kan suri tauladan yang baik untuk diri kamu. Aku ini kalau mau gunung ini dirubah jadi emas, gunung ini dirubah menjadi perak, maka Allah akan rubah itu semua. Tapi saya tidak pernah minta seperti itu, kata Rasulullah SAW. Maka selang berapa saat datang lagi ini Tha'labah, minta lagi kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, doakan saya, mintakan kepada Allah supaya Allah ngasih saya rezeki. Demi zat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran wahai Rasulullah, nanti kalau Allah Ta'ala ngasih rezeki saya dikasih harta melimpah sama Allah Ta'ala, la u'tiyanna kulladzi haqqin haqqah, maka saya akan memberikan haknya setiap orang yang berhak. Nanti saya mau sedekah, saya mau berjuang ada di jalannya Allah Ta'ala, saya akan memberi orang yang membutuhkan ya Rasulullah. Ya, nanti kalau saya kasih harta demi Allah ya Rasulullah, saya akan bantu orang, saya akan memberikan harta saya kepada orang yang berhak," kata Tha'labah. Maka setelah Nabi diminta berapa kali ini? 3 kali sama Tha'labah. Ketika itu Nabi berdoa, "Allahumma rzuq Tha'labah mala, Allahumma rzuq Tha'labah mala." Ya Allah, berikan harta yang banyak kepada Tha'labah. Ya Allah, berikanlah harta yang banyak kepada Tha'labah. Nabi berdoa sebanyak 2 kali. Maka subhanallah, ittakhadha ghanaman. Tha'labah ini dia punya kambing. Dia punya kambing dan subhanallah dengan berkat doa daripada Nabi SAW, maka kambingnya Tha'labah ini namat, berkembang biak. Bahkan berkembang biaknya itu bukan sedikit, seperti berkembang biaknya dud. Apa dud itu? Belatung. Ya, atau cacing-cacing gitu. Ya. Kambingnya Tha'labah subhanallah berkat doanya Nabi berkembang biak, bahkan berkembang biaknya itu seperti belatung, sangat banyak dan sangat cepat maknanya. Ya. Subhanallah. Maka dikisahkan Tha'labah itu ya, ketika dia sudah hartanya mulai banyak, maka dia sholat bersama dengan Nabi SAW, cuma sholat duhur dan sholat asar. Dulunya ketika miskin 5 waktu sama Nabi. Tapi setelah kambingnya mulai banyak, dia sholat bersama Nabi cuma sholat duhur dan juga sholat asar. Iya. Sisanya dia sholat sama kambing-kambingnya, makmuman sama kambing mungkin. Iya. Cuma duhur sama asar sama Nabi. Sisanya dia sholat bersama, ada di samping kambing-kambingnya. Iya. Subhanallah, thumma kathurat. Iya. Semakin banyak itu kambingnya Tha'labah, semakin berkembang biak itu kambingnya Tha'labah. Iya, maka ketika itu Tha'labah sudah mulai banyak ada di pekerjaannya, banyak di dalam mengurusi kambingnya, hatta shara la yashhad ilal jum'ah. Sampai akhirnya Tha'labah itu tidak pernah menghadiri sholat bersama dengan Nabi SAW, kecuali hanya sholat Jum'ah saja. 5 waktu sudah sama kambingnya. Pas lagi kiri 5 waktu sama siapa ini? Sama Rasulullah. Ketika sudah kaya raya 5 waktu sama kambingnya kecuali hari Jumat. Ya, subhanallah. Wa kana idza
Tsumma kathurat wa namat. Kemudian semakin berkembang biak, semakin banyak itu kambingnya Tha'labah, sampai akhirnya Tha'labah tidak pernah menghadiri sholat Jum'ah dan tidak pernah menghadiri sholat jamaah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumatnya luput sampean. Dia lebih sibuk ngopeni kambingnya. Ya, lebih sibuk dengan kambingnya dia. Maka subhanallah, termasuk kebiasaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu kalau ada di hari Jumat, Nabi itu duduk dengan para sahabatnya, yas'aluhum 'anil akhbar. Nabi itu tanya satu persatu bagaimana kabar daripada para sahabatnya. Dan subhanallah, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ingat Tha'labah. Oh, saya punya sahabat namanya Tha'labah ini. Ini sudah jamaah tidak pernah ketok, salat Jumat juga sudah tidak pernah apa? Tidak pernah hadir lagi dia. Nabi bertanya, "Ma fa'ala Tha'labah?" Ya, apa yang dikerjakan sama Tha'labah sekarang ini? Kok Tha'labah tidak pernah kelihatan? Maka para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, ya, Tha'labah ini dia punya kambing. Kambingnya berkembang biak, la yasa'uha wadin. Sampai satu lembah itu tidak cukup dengan kambing-kambingnya Tha'labah. Saking banyaknya itu kambing, sampai akhirnya satu lembah itu tidak cukup untuk kambing-kambingnya Tha'labah itu. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, "Ya waiha Tha'labah, celaka Tha'labah. Celaka Tha'labah, celaka Tha'labah." Nah, coba perhatikan ini. Ya, orang itu kalau dikasih miskin sama Allah itu bisa jadi kebaikan. Orang itu kalau dikasih miskin sama Allah Ta'ala itu bisa jadi apa? Kebaikan. Tapi bisa jadi orang dikasih kekayaan sama Allah Ta'ala itu justru yang akan membinasakan dia. Nabi mengatakan celaka itu Tha'labah. Celaka itu Tha'labah. Celaka itu Tha'labah. Ini kalau yang ngomong orang biasa, biasa saja. Tapi yang ngomong ini siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Celaka Tha'labah, diulang 3 kali sama Nabi. Ya. Maka subhanallah, turun ayat, ya Allah turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayat untuk bersedekah, untuk mengeluarkan zakat, ya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus seorang laki-laki dari Bani Sulaim dan seorang laki-laki dari Bani Juhainah. Ada 2 orang yang diutus sama Nabi. Ya. Wa kataba lahum aslana shadaqah kaifa ya'khudhani. Kemudian beliau menuliskan, maknanya Nabi mendiktekan, karena Nabi itu la yaktub wa la yaqra. Nabi tidak menulis dan Nabi tidak membaca. Nabi mendiktekan kepada 2 orang yang diutus sama Nabi itu, ya, tata cara untuk mengambil zakat atau tata cara untuk mengambil sedekah. Mungkin 2,5%, yang dia ambil cuma 2,5%. Nabi tulis itu, ditulis sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi beliau berkata, "Wahai 2 orang yang akan saya utus, ya, kalian datangi itu Tha'labah bin Hatib. Kalian datangi itu Tha'labah bin Hatib, dan juga kalian datangi seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Kalian berdua ambil sedekahnya 2 orang tadi itu. Ya, Tha'labah dan juga seorang laki-laki dari Bani Sulaim. Ya. Maka ketika itu 2 utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia keluar sampai akhirnya dia mendatangi daripada Tha'labah, fasa'alahu shadaqah. Kemudian kedua utusan Nabi ini yang diutus sama Nabi, kedua orang ini meminta sedekah kepada Tha'labah. Ya, meminta sedekah kepada Tha'labah, kemudian dibacakan surat yang didiktekan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Tha'labah ketika dengar dia mengatakan, "Ma hadhihi ila jizyah. Ma hadhihi ila ukhtul jizyah." Ini sedekah ini yang kalian minta sedekah ini tak lain dan tak bukan adalah pajak yang semestinya diberikan kepada orang-orang kafir yang hidup ada di negara muslim ini, di kekuasaan muslim. Ini yang kalian minta berdua ini tak lain dan tak bukan adalah pajak seperti orang-orang kafir. Perasaan ketika saya kira tidak ada gini-gini kok. Kok saya kaya kok ada gini-gini nih. Nah, kurang ajar nih orang ini. Nah, Tha'labah dia berani bilang seperti itu dia. Dia katakan apa yang Nabi perintahkan, yaitu ayatnya Allah Ta'ala perintah sedekah, ini adalah pajak ini, tidak benar ini. Ya, Nabi Muhammad ini tidak benar ini. Ya, kata Tha'labah ketika itu. Nah, maka Tha'labah dia berkata, "Ayo kalian berdua pergi. Kalian berdua pergi, coba kalian selesaikan tugas kalian." Kalian kan juga diperintah untuk datang ke beberapa orang yang lain. Kalian selesaikan tugas kalian, setelah itu kalian kembali kemari. Batinnya Tha'labah, orang yang akan didatangi juga sama, tidak mungkin akan memberi. Pikirnya dia seperti itu. Maka subhanallah, kedua utusan Nabi ini dia pergi, kemudian datang kepada laki-laki daripada Bani Sulaim tadi. Fanadhara ila khiyari asnani ibilih fa'azzalaha li shadaqah. Maka ketika sampai ada di depan seorang laki-laki Bani Sulaim itu, kedua utusan Nabi membacakan atau menceritakan ini perintah Nabi sedekah ini. Iya. Maka subhanallah, 2 orang laki-laki itu Bani Sulaim itu, seorang laki-laki dari Bani Sulaim itu tanpa pikir panjang dia cari unta terbaiknya.
Dia cari unta yang paling terbaik, kemudian dipisahkan sama dia untuk disedekahkan. Kemudian unta yang terbaik dibawa sama seorang laki-laki dari Bani Sulaim, kemudian diserahkan kepada 2 utusan Nabi, dijadikan sebagai sedekah. Unta yang apa ini? Yang terbaik. Ya. Maka ketika kedua utusan Nabi ini ngelihat yang disedekahkan unta terbaik, maka kedua orang dia mengatakan, "Ma hadza alik." Ya. Kewajiban kamu bukan mengeluarkan unta yang terbaik seperti ini, unta yang biasa saja. Ya, tidak usah sampai kelewat batas seperti ini untanya. Khudah. Maka orang itu dia mengatakan, sudah kalian berdua ambil, ini adalah sedekah saya. Fa inna nafsi bidzalik thayyibah. Saya ridho mengeluarkan harta yang terbaik yang saya punya kalau itu perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Orang kedua ngasih. Ya. Akhirnya kedua utusan Nabi dia pergi lagi kepada orang yang lain juga ngasih sedekah. Sampai akhirnya setelah setiap orang yang diminta memberi sedekah, setelah selesai 2 utusan Nabi kembali ke Tha'labah lagi. Ya, ini dikasih kesempatan terakhir ini. Masih bakhil atau sudah sadar ini? Ya. Kedua utusan Nabi datang lagi kepada Tha'labah. Ya, maka ketika itu Tha'labah bilang, "Aruni kitabakuma." Ya, coba kalau tadi kan kamu yang bacakan kertasnya. Coba kertasnya baik sini, saya tak baca sendiri. Jangan-jangan kertasnya sudah mbok rubah tadi itu. Ini orang bakhil ini kan kadang-kadang juga seperti itu. Akhirnya ketika diberikan kepada Tha'labah itu kertas, dibaca sama dia, sama Tha'labah. Tha'labah setelah baca komentarnya sama, ini pajak namanya ini. Ini pajak ini bukan ini akal-akalannya Muhammad ini. Ya, terlontar ucapan seperti itu. Ya. Maka subhanallah, ya, pergi ini 2 utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang menghadap kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi melihat 2 utusan ini datang, sebelum keduanya sebelum cerita kepada Nabi sudah mengucap, "Ya waiha Tha'labah." Tha'labah celaka ini. Pasti Tha'labah tidak mau mengeluarkan sedekah ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Setelah diceritai, Nabi semakin yakin, celaka Tha'labah ini. Ya. Nabi ketika itu mendoakan seorang laki-laki dari Bani Sulaim tadi itu, yang memberikan unta yang apa tadi? Unta yang terbaik. Didoakan dengan doa yang baik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah Nabi mendengarkan apa yang dikerjakan sama Tha'labah, subhanallah, turun firman daripada Allah Subhanahu wa taala yang mana firman tersebut menyindir daripada Tha'labah. Ya, Allah taala turunkan firman-Nya, "Wa minhum man 'ahadallah la in atana min fadlih lanasaddaqanna wa lanakunanna minas shalihin." Ya, ada di antara mereka itu orang-orang yang berjanji kepada Allah. Apa janji mereka? Kalau mereka itu mendapatkan karunia Allah, mereka akan sedekah. Mereka akan menjadi orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Kemudian kata Allah Ta'ala, ketika karunia Allah datang kepada mereka, bakhilu bih. Ternyata dia kikir untuk memberikan anugerah atau karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan dia berpaling daripada ajarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ayat nyindir siapa ini? Tha'labah. Turun ini ayat dan Nabi bacakan di hadapan para sahabatnya. Dan ketika itu di samping Nabi SAW ada seorang laki-laki daripada kerabatnya Tha'labah. Ketika seorang laki-laki dari kerabatnya Tha'labah, dia dengar Tha'labah itu pelit, kikir, sampai Nabi bilang celaka, dan sampai Allah turunkan ayat yang menyindir daripada Tha'labah. Maka ketika itu keluar ini kerabatnya Tha'labah, dia datang kepada Tha'labah, kemudian dia bilang, "Waihak ya Tha'labah, celaka lu kamu Tha'labah. Allah Ta'ala turunkan ayat nyindir kamu. Ya, Allah Ta'ala turunkan ayat nyindir kamu, bunyinya seperti ini." Tha'labah dengar kaget dia. Tha'labah ini walaupun dia seperti itu, tapi dia punya iman di dalam hati. Kaget itu Tha'labah, dan lekas itu Tha'labah dia keluar menghadap kepada Nabi SAW. Fasa'alahu ayyaqbala minhu shadaqatah, dan Tha'labah memohon kepada Nabi supaya Nabi itu menerima sedekahnya. Ya, maka setelah Tha'labah itu meminta kepada Nabi untuk diterima sedekahnya, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah Ta'ala melarang saya untuk menerima sedekah kamu. Ya, Allah Ta'ala telah melarang saya untuk menerima sedekah kamu. Maka ketika itu Tha'labah dia nyesel. Mulailah Tha'labah itu dia mengambil tanah, dia taruh ada di mana ini? Kepalanya. Dia menyesal karena ditolak sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditolak sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi berkata, "Hadza amaluk qad amartuka falam tuti'ni." Tha'labah, ini loh amal kamu. Ini loh yang telah kamu perbuat. Saya sudah perintah kamu tapi kamu tidak taat. Saya kan sudah bilang, sedikit harta tapi kamu syukur itu lebih baik dari banyak harta yang kamu tidak bisa syukur. Ya.
Saya ini kalau mau minta gunung jadi emas dengan mudahnya, tapi saya tidak pernah seperti itu. Sudah tak nasihati, kenapa kok kamu tidak taat? Nabi marah ketika itu. Ya. Pulang itu Tha'labah dalam keadaan sedekahnya tidak diterima. Maka setelah Nabi SAW beliau wafat dan diangkat Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah daripada Rasulullah SAW, maka Tha'labah dia datang kepada Sayyidina Abu Bakar. Dia katakan, qad alimta manzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa maudhi'i minal ansar faqbal shadaqati. Wahai Abu Bakar, engkau telah tahu bagaimana kedudukan saya dengan Rasulullah. Ya, bagaimana kedudukan saya dengan Rasulullah, dan engkau tahu bagaimana kedudukanku di dalam suku Ansor. Saya ini orang kaya. Maka saya mohon sedekahku diterima. Ya, saya mohon sedekahku diterima. Sayyidina Abu Bakar beliau berkata, Rasulullah tidak terima sedekah kamu, mosok saya nerima sedekah kamu. Nabi itu menolak sedekah kamu, masa saya menerima sedekah kamu? Sayyidina Abu Bakar tidak terima sedekahnya Tha'labah. Sampai Sayyidina Abu Bakar beliau wafat, Sayyidina Umar naik jadi khalifah, datang itu Tha'labah, dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin Umar bin Khattab, iqbal sadaqati, terima sedekah saya. Maka ketika itu Sayyidina Umar beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terima sedekah kamu. Kemudian khalifahnya Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar juga tidak terima sedekah kamu. Masa saya nerima sedekah kamu? Tidak diterima sedekahnya sama Sayyidina Umar. Sampai akhirnya Sayyidina Umar beliau wafat, Sayyidina Utsman dilantik menjadi khalifah, datang lagi nih Tha'labah bawa sedekah. Dia bilang, wahai Sayyidina Utsman, ya ini sedekah saya, tolong diterima. Maka ketika itu Sayyidina Utsman mengatakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak nerima. Sayyidina Abu Bakar tidak nerima. Sayyidina Umar tidak nerima, masa saya Utsman bin Affan nerima sedekah kamu? Ya, tidak diterima. Dan ketika itu wafat atau mati itu Tha'labah itu di zaman kekhilafahan Sayyidina Utsman bin Affan, mati dalam keadaan sedekahnya tidak apa ini? Tidak diterima. Ini pelajaran untuk kita. Jadi orang itu jangan obsesinya jadi orang kaya. Ya, ini pelajaran nasihat untuk kita. Jadi orang itu motivasinya bukan jadi orang yang hartanya melimpah ruah. Hartanya meluber di mana-mana, bukan, hartanya berkah. Hartanya tidak menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Itu obsesi seorang mukmin sejati itu seperti itu. Bukan yang dia harapkan hartanya melimpah ruah. Ya akhirnya jadi seperti siapa ini? Tha'labah. Harta sedikit kalau disyukuri itu jauh lebih baik dari harta yang melimpah tapi tidak mampu untuk disyukuri. Wal iyadu billah min dzalik. Inilah orang kalau dia cinta sama dunia maka akan mendapatkan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala, dan hukumannya tidak ringan. Sedekahnya Tha'labah tidak diterima. Sampai mati itu Tha'labah, sedekahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita semua daripada keadaan-keadaan seperti ini. Allah taala matikan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil